Karena dari kecil sudah ansos nih. Iya, sudah ansos teman-teman ternyata. Jadi game itu adalah teman, sahabat ya Bang ya. Sahabat paling bagus GTA San Andreas gitu loh. Karena developernya itu mampu menyajikan plot cerita yang epic gitu loh. Terima kasih ya untuk developer PS2 nih. Nah, terus tuh kalau untuk game mobile, ada dua sih. Salah satu aja Bang. Salah satu aja itu biasalah orang-orang sering mainin kok. Apa tuh? Mobile Legends. Kalau Bang Yuzar mungkin ada nggak pengalaman? Nah, kalau aku agak unik nih karena Apa tuh? bukan aku yang rental tapi aku yang ngerentalkan. Waduh. Wih. Wah, ternyata Sudah pengusaha dari Sudah kecil. pengusaha sejak kecil nih Jadi teman-teman. entrepreneur. Ayo. Halo, selamat sore Sobat Kompas TV. Jadi, balik lagi nih di podcast ngasik, ngobrol asik. Nah, di podcast kali ini aku sama Bang Yuzar bakal ngebawain podcast tentang games. Nah, Sobat Kompas TV siapa sih yang di rumah yang suka banget main games? Ayo, apalagi di masa pandemi ini kan kita nggak kemana-mana nih, jadi lebih suka main gamesnya nggak Bang? Nah, salah satu hiburan yang kita bisa kita ada di rumah kan cuma game aja. Iya, betul banget. Nah, tapi aku di sini nggak cuma berdua doang sama Bang Yuzar. Aku sama salah satu abang juga yang merupakan gamers juga nih. Gamers ganteng idaman katanya guys. Mau tahu nggak abangnya siapa? Kita sapa aja dulu ya kali ya abangnya. Halo Bang. Ya, Halo. Nah, ini namanya Bang Rizal. Bang Rizal ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Jurusan apa Bang? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Sastra Inggris tapi suka main game. Hebat nggak tuh? Kan di game tuh Inggris ya bahasa Inggris. Ya. Tapi ngomong-ngomong ya abang-abang, jadi kita lebih gampang nih ngobrolnya. Kayaknya kita lepas masker aja dulu ya. Ini kita udah memenuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Benar sekali. Nah, oke, agak ribet ya. Aku mau tanya nih sama Bang Rizal, kapan sih tepatnya abang itu mulai bermain games gitu? Oke. Jadi dari pertanyaan tersebut, kapan saya mulai main game? Waktu TK. Waktu TK. Waktu TK. Sejak dini ya. Sejak dini main. Main gamesnya tuh main games apa tuh Bang? Nah dulu tuh kan masih zamannya Vicom ya kalau nggak salah ya. Nah zamannya Vicom. Bajakannya Nintendo itu ya. Nah iya betul itu. Bajakannya Nintendo. Itu Vicom. Konsolnya murah, kasetnya mahal tuh. Beli nggak dulu tuh. Mahal banget dulu tuh. 2 bulan sekali beli. Cuma gini, dari game itu Vicom kasetnya memang mahal. Cuma kalau sekali beli banyak gamenya, pilihannya. Iya. Itu kalau Vicom itu. Jadi Vicom itu semacam kayak PS gitu nggak sih Bang? Iya. Semacam PS. Kalau Bang Yuzar nih, mulai dari kapan main games? Tadi kan kalau Bang Rizal dari TK nih, Bang Yuzar dari kapan? Kalau aku kayaknya sih dari TK ya, cuma Dari TK ya, wah. SD sih kayaknya sih. Hebat-hebat ya ternyata abang-abang di sebelah aku ini sudah dari sejak dini gitu. Karena dari kecil sudah ansos nih. Iya, sudah ansos teman-teman Main game ternyata. atau hiburan satu-satu. Jadi game itu adalah teman, sahabat ya Bang Iya, ya? sahabat. Sahabat. Tapi sama, main gamenya Sama Vicom Kita- juga. nah. Kalau yang lebih awal lagi itu dulu ada, kalau kamu ingat game dulu tembak-tembakan, Iya. tembak bebek yang Oh. ada anjingnya. Nah, Nah, itu iya. awalnya. Oh. Yang dari jauh kalau misalnya udah kena kita dekatkan Iya, ke deketin aja layarnya. gitu kan. Gitu. kayaknya aku gak relate ya sama games-gamesnya abang ini karena aku lahirnya agak terlambat gitu Kalau dibanding Kiki abang. mungkin dulu bekel atau main Main ini sih Bang, Gamebot yang itu Iya, kamu kan, sering Gamebot, ya, Gamebot, kayak gitu. ya. Kan tadi aku udah nanya nih sama Bang Rizal sama Bang Yuzar, kapan pertama kali abang-abang ini main game? Terus kapan sih bukan kapan? Apa nih game yang sampai akhirnya bikin kecanduan main game itu? Game apa sih yang pertama kali bikin kecanduan main game? Kecanduan. Nah, kalau Bang Rizal apa? Kalau saya dulu tuh di Vicom ya, banyak sih sebenarnya yang bikin kecanduan itu. Cuma ada, saya sebut salah satu aja, Super Mario. Nah, Super Mario. tukang ledeng itu ya. Game tukang ledeng. Itu kayaknya game legend ya, Game kayak legend semua orang main Mario Bros gitu. Aku Iya. juga sempet sih mainin Mario Iya Bros. kan? Iya. Dulu tuh Mario Bros tuh udah cuma dimainkan sama anak muda gitu. Bahkan orang-orang tua Iya, juga orang main. tua juga Iya. main, ya kayak ya ampun, duh.
melegend banget. Siapa sih yang nggak tahu Mario Bros gitu kan? Iya, karena gamenya tuh simple gitu loh, semua kalangan umur bisa main Iya. gitu loh. Dan itu bukan semacam game yang susah gitu kan untuk dimainin, kayak mudah-mudah aja gitu. Iya. Dan itu nyenengin sih gamenya. Jadi kayak ya semuanya pasti senang main kayak gitu. Kalau Bang User sama juga Mario Bros. Nah, kalau aku yang bikin aku suka banget itu zamannya PS1, game PS1. Kayak dulu kalau Kenapa tuh? ada game namanya, ini game sebenarnya untuk iklan kayaknya dibikin Iya, Pepsi tapi- Man. Iya. Oh iya, Pepsi Man. Jadi kayak lari-lari gitu Ah, aja kan. Cuma itu menarik, seru gitu. Itu ada zaman dulu, Pepsi Man namanya. Pepsi Man. Itu yang kayak gimana tuh Bang? Pepsi? Ya, jadi ada orang gede pakai ketak, terus ada tulisan Pepsi. Aneh kan, tampilan lari Iya. gitu. Jadi cuma gitu doang Cuma mainnya. gitu doang. Tapi seru ya. Seru. Seru. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin kapan pertama kali main game, terus kita udah ngomongin juga game apa sih yang akhirnya bikin kecanduan terus-terusan main game. Nah, kalau misalnya genre game, kan genre game tuh beda-beda ya. Ada yang Iya. petualangan, ada yang apa? Kayak tembak-tembakan gitu ya. Tembak-tembakan, Ada yang action, strategi, iya. Strategi. Nah, kalau Bang User dulu deh, Hmm. sukanya main game apa nih, genre apa? Kalau aku udah terpaku sama satu genre game. Cuma aku suka game yang ceritanya, story-nya tuh bagus. Cerita story bagus tuh contohnya gimana? Misalnya kalau di PS2 kan ada GTA San Andreas. Hmm. Nah, itu salah satu game dengan story bagus gitu. Kayak ceritanya itu dapat aja. Jadi kita main sambil tahu juga ceritanya. Kenal juga dengan karakter-karakter dalam gamenya. Jadi kayak main game tapi sambil nonton gitu juga ya, Benar. soalnya ada story-storynya di dalam cerita. Kalau Bang Rizal nih, genre apa yang kira-kira paling disuka? Jadi kalau genre game itu kan banyak kan, tadi sudah disebutin ada arcade, strategi, terus ada petualangan, aksi. Gitu. Kalau saya sih lebih ke aksi sih sebenarnya, Action. karena lebih memacu adrenalin gitu Benar. kalau main. Apalagi kalau kayak di zaman PS2 dulu tuh, saya setuju tuh GTA San Andreas itu sama Bully. Benar. Nah, sama Bully itu dua itu developernya sama, plot ceritanya tuh asik gitu untuk diikuti. Gitu ya. Heeh. Jadi kalau misalnya zaman dulu tuh masih kayak main game tapi sambil nonton juga gitu ya. Jadi Betul. kayak gamenya tuh in one gitu teman-teman. Jadi nggak cuma main game doang gitu kan. Tapi kan ngerti nih kayak oh ntar gini nih jalan ceritanya nih. Betul. Sampai hafal ya pemain-pemainnya tuh siapa aja, tokoh-tokohnya, aduh ya ampun. Dan dulu kan game kan bahasa Inggris ya. Tapi Iya. kita yang anak-anak nih paham aja gitu. Iya. Masih paham ceritanya. Hebat banget nggak sih, kayak masih kecil tapi sudah belajar. Atau itu yang menjadi ini alasan kesedihan. Iya, betul. Salah satu. Oke, Salah satu. inspirasi ya buat Karena teman. saya gini dulu, Nah. kalau main game kan rata-rata kan banyak bahasa Inggris. Iya. Nah, tante saya itu pernah ngomong, kamu Jal kalau mau bisa bahasa Inggris, kalau kamu main game bawa kamus. Iya, benar. Iya, jadi saya bawa kamus itu main game tuh. Ada kata-kata nggak paham kan? Cari kamus. Oh gini, oh iya. Kalau yang agak modern bawa Alphaling gitu. Oh Iya. iya, Alfali ya itu Iya, ya, iya, Wak. iya. Zaman-zamannya Betul, betul. Alfali. Tapi mungkin waktu itu Alfali masih agak mahal Mahal, ya. hmm. Cuman orang-orang yang dari Sultan aja Bukan, yang bisa beli benar. ya. Tapi Sobat Kompas TV bisa nih dicobain buat adik-adiknya yang di rumah nih yang suka main game. Jadi biar nggak cuma main game doang, ditulis tuh vocab yang ada di dalam game tuh yang mungkin sekiranya nggak paham tuh, tadi kata Bang Rizal bawa kamus atau kata Bang User tadi bawa Alfali. Itu kan sambil melatih ya Bang Iya, ya, biar benar. kita terbiasa gitu bicara Alfali bahasa itu Inggris. Kita udah ngomongin juga tadi genre, kapan pertama kali main game, terus kita juga ngomongin game apa yang buat kecanduan nih. Kalau misalnya sekarang kan kita udah masuk ke era digital, dimana game-game itu udah mulai berkembang kan, nggak cuman satu game doang yang kayak tadi Bang User mainnya GTA PS1, terus Bang Rizal mainnya tadi Vcom ya gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu kan game-game itu berkembang dan teknologi juga berkembang. Jadi ada PS1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Belum lagi game-game online nih yang sekarang lagi viral banget ya kan, dimainin di semua kalangan. Benar. Nah, kalau misalnya game yang lagi abang-abang mainin sekarang nih game apa? Mungkin Bang Rizal Jadi bisa. saya dulu ya. Nah, Kalau yang sekarang saya mainin sih, kalau game zaman sekarang ya, Point Blank sih, PB. Point Blank. Game warnet tuh. Game Game warnet. warnet ya itu. Anak warnet. Mungkin dari aku masih SD tuh ya, yang Iya, zaman-zaman SD. SD waktu warnet itu sejam cuma 3.000. Itu kayaknya mainnya Point Blank aja Iya, gitu Point ya. Blank. Aku juga sempet sih main-main Point Blank gitu. Seru soalnya. Kalau Bang User apa? Kalau aku yang Game jujur lagi. sekarang udah ada mainin game online. Cuma Kenapa? dulu sempat ketagihan main Land Get Race kalau Line Get Rich.
Itu seru juga sih. Monopoli tapi Monopoli banyak tapi- licikan di dalamnya. Iya. Wah, Terus dapat duit tapi duitnya halu. Benar. Bisa beli kota gitu kan. Padahal nggak ada uangnya. Iya. Tapi emang ternyata games itu nggak cuman kayak games biasa gitu, tapi beberapa aplikasi juga menerapkan game-game online gitu ya buat mengupdate gitu kan. Benar. Menurut abang-abang nih, dari perkembangan game dari zaman dulu sampai sekarang, dari PS, dari game PS ya, game PS, game warnet sampai mobile sekarang, menurut abang-abang yang paling bagus itu game apa yang pernah dimainin mungkin? Pernah dimainin. Iya. Boleh sebut 3 nggak? Boleh. Boleh. Kan ini top 3. Pokoknya paling Top bagus lah. paling Iya. bagus. Kalau dari PS1 tuh ya, PS1 itu tadi disebut sudah Pepsi. Terus lanjut ke PS2. PS2 itu ada GTA San Andreas. Sebenarnya ada banyak sih lagi, cuma Yang paling bagus itu yang paling bagus GTA San Andreas gitu loh. Karena developernya itu mampu menyajikan plot cerita yang epic gitu loh. Terima kasih ya untuk developer Nah. PS2 nih. Nah, terus tuh kalau untuk game mobile Nah, sebenarnya ada dua sih. salah satu aja bang. Salah satu aja tuh biasalah orang-orang sering mainin kok. Apa tuh? Mobile Legends. Mobile Legends ya. Pro player itu. Aduh, Mobile Legends. Pro player. Sampai sekarang itu jujur ya bang, aku tuh masih nggak paham gitu. Kenapa orang-orang itu banyak banget yang kecanduan main Mobile Legends? Padahal mainnya tuh cuman kayak bunuh-bunuh musuh, Aku juga ngejagain paham apa tuh namanya. namanya? Lane ya namanya. Nyerap Iya. power. Nyerang tower kayak gitu-gitu doang. Tapi kayak, ya ampun sampai ada turnamen loh Iya, sekarang, benar. turnamen Mobile Legends ya ampun. Bahkan sampai ada pro playernya juga kan. Iya, sampai ada pro playernya, sampai ditayangin di TV loh orang-orang main Mobile Legends tuh. Ya ampun. Nah, kalau Bang User nih apa? Menurut Bang User yang paling bagus selama perkembangan main game? Aku nyebutin 90 game ya. Banyak banget ya. Pulang saya, Pak. Bang Rizal pulang nanti. Banyak sih sebenarnya. Kalau dari era dulu PS1 tuh ada Final Fantasy 7. Itu ceritanya bagus juga. Kalau yang sekarang yang beberapa belum lama saya mainin ini itu ada God of War namanya. Waduh, Di PS4. nggak tahu pun. Nggak tahu. Ada pokoknya tentang dewa yang bunuh-bunuhin dewa lain. Nah, Iya. itu ceritanya. Kontroversi juga sih itu game. Benar. Seru ya ternyata game tuh, aku kira cuman kayak genrenya cuman kayak berantem gitu, Benar. bunuh-bunuhan gitu, action gitu, tapi ternyata ada yang genre tentang dewa-dewa itu kayak bisa belajar sekalian gak sih? Benar. Tentang Karena banyak juga game yang apa ya, genrenya tuh edukasi gitu. Ada. kayak gitu ya. Banyak sejarahnya. Ternyata nih ya Sobat Kompas, game itu gak cuman kayak buat main-main doang, kayak buat hiburan, tapi ada juga loh game-game yang mengandung edukasi, yang kayak tadi juga disebutin Bang Riza tuh. Terus nih, tadi kita udah agak sedikit menyinggung tentang PS. PS tuh pasti gak jauh-jauh ya dari yang namanya rental Benar, PS, ya benar. kan? Benar. Di saat dulu semua orang belum bisa Beli beli PS. PS karena mahal banget. Mahal. Sampai sekarang ya bang ya? Sampai Iya ya bang ya, sampai sekarang mahal nih. Apalagi sekarang PS tuh keluarin lagi tuh, dari 1 sampai sekarang tuh udah 4 ya? Udah 5 Udah 5 sekarang, wow. Harga ginjal kita tuh satu Harga PS. ginjal ya. Harga ginjal. Kalau beli iPhone kalah nggak nih sama PS? Masih malah iPhone sih. Masalah iPhone. Tapi kalau disuruh milih saya beli PS sih. Iya, Oh, beli benar. PS ya. Oke Aku- oke. aku Nah, pakai satu aja. abang-abang ini punya nggak pengalaman sewaktu dulu nih belum punya PS, terus akhirnya pengen banget nih main PS, akhirnya pergi ke rental PS. Ada nggak pengalaman kayak lucu atau pengalaman ya yang nggak bisa dilupakan gitu waktu main di rental PS? Gitu. Kelamaan main ditarik sama pulang. Waduh, Tapi itu saya main warnet tuh. Itu saya main warnet dulu Ya, tuh. atau mas sampai dibawain sapu sama mamanya gara-gara main game terus ya kamu, Rizal nggak belajar kayak gitu. Ke user kamu ya nilai matematika kamu tuh, atau sampai mamanya ngamuk tuh di rental PS gara-gara Gara dari PS. iya. Habis itu nanti yang namanya user sama Rizal dilarang masuk Waduh. karena mamanya habis ngamuk-ngamuk nih di sini. Gimana? Balik semua komputer gitu. Iya. Waduh. Kalau saya dulu zaman rental PS ya, nggak pernah sih kayak ada kejadian lucu atau aneh gitu. Karena saya kalau mau rental PS saya pasti izin. Ma, rental PS ya. Sejam aja tapi ya. Berarti mamanya Bang Rizal ini suportif ya teman-teman. Karena kalau Bang Yuzar mungkin ada nggak pengalaman? Nah, kalau aku agak unik nih karena Apa tuh, apa tuh? bukan aku yang ngerental tapi aku yang ngerentalkan. Waduh. Wih. Wah, ternyata. Udah. Sudah pengusaha dari Sudah kecil. pengusaha sejak kecil nih Kayak teman-teman. entrepreneur. Wih, PS gila, berapa? gila, gila. PS2 dulu tuh. PS2. Ada 3 gitu kan. Nah. Terus gara-gara sering ngelihat orang main tuh
aku tahu tuh tipe-tipe gamernya tuh. Wih, gimana nih, tipe-tipe gimana? gamer. Seru nih kayaknya. Tipe orang main GTA tuh biasanya ada 3. Yang pertama pertama. yang jalanin misi, Betul. dia nyalain misi untuk tamatkan biasanya. Ah. Yang kedua biasanya cuma acur-acurin kota nih, tembak-tembak, kan polisi. Nah yang ketiga nih biasanya cuma diam di pojokan, yang punya uang. Oh iya iya. Main jadi nonton aja. Gitu. Jadi berarti yang paling beban itu yang ketiga itu ya? Iya, beban sih. Kasihan banget sih, ya ampun. Tapi biasa tuh kalau aku nih kan nggak pernah nih main rental PS kayak gitu karena pertama emang ya enggak Cewek. ya cewek kan biasanya kan main masakan, Barbie gitu kan. Karena game baby itu PS lu. Benar. Iya, ada Ada sih. game Barbie juga di Ada PS. sih. Ada ya di Ada. PS game Barbie aku baru tahu. Nah tapi kalau biasanya tuh dulu nih kalau misalnya rental PS tuh sekali main tuh berapa sih bang? Kira-kira harganya? Dulu kalau zaman saya 3.000, kalau 2 jam 5.000. Di korting ya Wak, Iya, lumayan promo. loh. Promo. Jadi mau So, tidak mau itu orang harus marketing, main. itu marketing. Jadi banyak ya yang main ya. Dan waktunya bisa disimpan kalau udah habis. Gitu dulu tuh gitu. Ternyata. Jadi kayak bisa disimpan tuh gimana Bang? Kayak bang belum sejam nih tapi disuruh mama Iya, pulang. misal main Nanti setengah aku- jam nanti dipanggil. nanti aku ini ya balik lagi gitu boleh. Iya, boleh Bisa. dicatat. Oh, bisa. iya, dicatat wah boleh boleh. Emang terkonsep memang dari dulu. Jadi buat yang mau buka rental PS mungkin bisa ya diikutin caranya. Belajar Bang sama Yuza. Bang Yuza dulu. Entertainer sejak kecil. Itu dari umur berapa Bang rental PS? Itu SD, cuman udah lama karena waktu SD kan kita maunya main-main keluar ya. Iya. Dan baru itu nggak ada yang jaga jadi ya sudah dijual aja semua. Kasihan banget. Nggak ada yang Oh, jaga. iya. Nih, Iya. katanya kan Saya. berarti harusnya Bang Yuza sama Bang Rizal tuh kenal dari kecil Aduh. biar bisa diibahkan gitu. Sekarang tuh banyak nah Bang kayak games yang aku tahu tuh di remake gitu. Benar dibuat ulang. Dibuat ulang kayak Keren banget. apa ya kesannya kalau misalnya lagu tuh di remake kayak di apa nadanya tuh diubah-ubah sedikit kayak Iya. gitu. Pendapat abang-abang nih sebagai gamers yang main game terus ngeliat game sekarang di remake tuh gimana? Lebih suka gamenya yang pada awalnya itu atau setelah di remake? Kalau aku dulu ya. Kalau itu kalau bagi kita yang dulu mainin terus baru main yang sekarang yang versi remake-nya pasti senang. Karena kan dengan grafik yang lebih bagus, dengan Betul. sound yang lebih bagus. Cuma ada juga kesedihan sendiri gitu kayak kok nggak ada lagi judul-judul baru game yang emang bagus, kenapa harus ngambil dari judul yang lama lagi gitu aja. Mau kalau senang ya senang. Berarti kalau misalnya dari segi judul itu berarti kurang inovatif ya? Iya. inovatif. Kurang inovatif. Oke, kalau misalnya Bang Riza Nah, gimana? kalau tentang remake game itu saya lebih apa ya? Setuju sih kalau tentang grafik yang diperbagus gitu sih. Paling nggak nyakitin mata lah gitu. Ya kan kayak yang nyakitin mata tuh gimana ya maksudnya Bang? kayak gimana? Kayak zaman dulu tuh grafiknya tuh kayak Otak gitu Iya ya. kayak Warnanya gitu. warnanya tuh kayak kurang Oh, gitu. Sudah gitu di ya. remake kan, cantik gitu. Lebih realistis gitu kan. Kayak game apa ya yang baru di remake tuh Resident Evil. Benar. Level 2 Iya, RE2 tuh kan. Keren grafiknya. Jadi kesimpulannya menurut abang-abang berdua ini game-game remake tuh jauh lebih bagus karena teknologi dan Iya, perkembangannya benar, tuh iya. lebih upgrade gitu ya Benar. dibanding game-game lama. Cuman kurang inovatif karena judul-judulnya tuh Judul masih kayak game-game lama, harusnya lebih inovatif aja. Ini saran nih juga nih berarti yang buat pembuat game di luar sana atau mungkin buat abang-abang ya ini yang mau jadi beralih profesi jadi pembuat game nih. Tapi kalau misalnya abang-abang nih kalau misalnya main game tuh bisa buat apa sih? Buat hiburan kah atau sekadar hobi kah atau emang malah menjadikan games itu sebagai ladang pekerjaan? Karena banyak kan sekarang Iya, nyari benar, duit itu benar, dari benar. main game kayak joki-joki games gitu Hmm, banyak benar. kan. Betul, Aku Mobile sering lihat Legends. tuh Joki nih. Mobile Legend, PUBG Ya, tuh banyak banget yang itu. joki-joki tuh. Nah kalau misalnya dari Rizal dulu deh, main games tuh buat apa sih sebenarnya? Hobi. Hobi. Karena sudah dari kecil gitu ya Kecil bang, sih. sudah kayak Kalau nggak main game sehari tuh kayak Sudah. aduh kayak kurang asupan gitu. kurang bahagia gitu ya, Kurang bahagia gitu. kurang energi, jadi harus main game dulu. Kalau bang User, Sama untuk hobi juga. Jadi kalau main game tuh ya cuma untuk senang-senang. Cuma ada juga kan orang yang dia main game secara kompetitif misalnya untuk ikut lomba atau mungkin untuk ngasilin uang. Tapi kalau aku cuma untuk senang-senang aja. Play for fun aja. Iya. play for fun. Oke, jadi bang User sama bang Rizal berarti sama ya kayak main game cuma buat hiburan doang gitu. Tapi kan abang-abang ini sudah memasuki semester kuliah yang dimana sudah akhir-akhir gitu ya Iya, bang. benar. Apakah masih sering gitu main-main games gitu? Mungkin kayak apa
kayak ada pengurangan gak sih, kayak pengurangan jam main games, kayak misalnya dulu tuh bisa bukan 24 jam sih, kayak sehari tuh bisa beberapa kali main games, bisa login PUBG atau login Mobile Legends, tapi sekarang kayak berkurang gitu. Kalau saya iya pastinya, karena kan ada kesibukan lain juga. Kalau zaman dulu saya main, kalau tiap puasanya itu dari habis sahur sampai sahur lagi saya depan TV. Sahur itu sahur. Ini tabung tuh yang kecil tuh. Itu nggak dilempar tuh bang sama mamanya tuh bang, di Enggak. situ terus. Yang penting kan udah batal puasanya. Enggak, Oh, aduh. nggak batal. Ternyata. Oh gitu ya, ternyata Iya. yang penting nggak batal nih Daripada sahabat rewel, Kompas Iya, TV. yang penting aku Bener-bener. tahan aja lah puasa lagi. Daripada setengah hari ya bang ya, Nah, kalau saya itu. mending main game main gitu. Kalau bang Rizal sendiri, Nah, sama tuh. Kalau misalnya main game itu pernah main game 2 hari berturut-turut. wih, Dan itu saya tak mandi. nggak tidur juga. Tidur sih. Tidur, tetap makan. tidur makan ingat, tapi mandi nggak Mandi ingat. nggak. Main aja terus, main kan. Hmm. Sampai diomelin dulu. Jadi kalau sekarang karena memang ya kuliah nih kan juga banyak kegiatan-kegiatan lain, jadi saya ngurangin lah gitu. Ngurangin. Tapi kalau untuk ada satu waktu kadang saya dedikasikan untuk game. Wah, Apa tuh? Biasanya kalau saya memang betul-betul pengen namatin game itu, saya tamatin betul-betul. Tamat. Sehari 2 hari selesai. wah. Sama ya kayak pecinta film drama Korea gitu. Aku juga segitu sih bang, kayak sehari tuh bisa nonton sampai selesai tuh episode Rela drama- maraton gitu. Iya ya. drama maraton. Korea tuh kayak dari pagi sampai pagi lagi tuh kalau perlu. Cuma gini ya, saya ingatin. Kalau misalnya main game itu lama, paling enggak tuh ya 1 jam lah. Itu kita keluar cari warna. Bener. Ya, mata kita tuh harus istirahat gitu. Kadang juga kalau main game tuh kan atau main game PS lah dulu waktu di rumah. Mama saya tuh sering teriak tuh dari dapur tuh. Jal, kedip bilangnya. Supaya apa? Supaya mata tuh nggak kering gitu Ya, loh. Karena ternyata terlalu lama main game tuh bisa merusak mata juga Wah, saraf-saraf bisa. gitu ya bang ya. Nih buat sobat Kompas TV nih, untuk yang suka main game, mungkin ada juga yang suka main game, tolong diingetin untuk jangan terlalu sering gitu loh. Kalaupun buat hiburan ya jangan terlalu sering Iya. gitu. Aku karena hal lain yang bermanfaat kayak olahraga kan, Iya, betul. apa gitu kan. Jadi biar seimbang. Nah terus tadi aku sudah agak sedikit menyinggung bahwa games itu banyak yang jadiin ladang pekerjaan atau jadi orang-orang tuh jadi nyari uang tuh dari games buat ikut turnamen. Nah abang-abang nih sebagai penikmat game sekedar hiburan, ngelihat profesi gamers tuh gimana sih menurut abang-abang? Kalau aku kayak luar biasa sekali gitu, kayak mungkin kalau kita tarik mundur ke belakangnya 10-20 tahun yang lalu, profesi gamer tuh udah pernah terpikir, ya kan? Orang Iya. main game, dapat uang. Bener, gak pernah ada. Anak-anak dulu kalau dimarahin main game itu, kamu main game terus mau jadi apa? Kalau sekarang mau jadi apa? Mau jadi YouTuber gaming. Oh, ya sudah jadi. Sudah Jadi gamers ganteng idaman Nah, sudah gitu. ada uang. Kalau kata Yonglek. Jadi kayak melihat profesi gamers tuh kayak wow. Wow, gitu ya. wow, biasa. Padahal bukan cuma sih ini, mungkin agak sulit ya itu main game terus Iya, tuh. dan dia Tapi- latihan terus juga. latihan terus kan, tapi buat orang-orang misalnya orang-orang awam, terutama orang-orang tua gitu kan, lihat games kayak apaan sih games gitu, nggak ngasilin apa-apa. Ternyata nih teman-teman banyak yang Banyak duitnya dari games. Kalau teman-teman tahu Just No Limit itu kan, Wah, wow, itu duitnya Wih. gitu kan. Bahkan rumah Anda bisa dibeli. Iya tuh sama Just No Limit gitu. Kalau Bang Rizal nih ngeliatnya gimana? Game profesi. Jadi kalau saya sih setuju-setuju aja dengan adanya profesi sebagai gamers gitu ya, apalagi sekarang banyak betul yang namanya media-media seperti YouTube, terus platform-platform live streaming lainnya kan, main game dapat duit dari viewer, subscriber, ya at least itu nggak masalah. Terus kalau untuk pro player yang sering-sering main di turnamen, itu kan sekarang kan jadi e-sport kan, benar. electronic sport kan, dan itu saya harap lebih di apa ya, lebih dilihat gitulah sama pemerintah Ya, bahwa benar. Indonesia tuh punya potensi Benar. e-sport yang besar gitu, gitu. Nih pemerintah Indonesia, kalau Tolong. bapak-bapak, ibu-ibu sekalian melihat ini, ada suara dari anak bangsa. Iya. Sayang loh itu. Sayang loh tuh dengerin. Siapa tahu bisa menambah pendapatan devisa negara. Itulah. Ya kan, dari Itulah. games kan kita nggak tahu ya. Karena games tuh bener-bener mendunia ya bang. Oh ya. iya, Kayak bener siapa sekali. sih sekarang yang nggak main games gitu loh. Bahkan cewek-cewek ini seperti saya, seperti
tuh nih main games juga nih. Tapi bukan kita ya. Tapi bukan saya. Saya cuma sesekali main games. Bahkan ada loh pro player tuh perempuan. Iya, Iya, makanya banyak juga, aku Bang. juga sering sih Bang lihat kayak kan adekku tuh suka main games Mobile Legends sama PUBG gitu kan. Ini follow akun-akun Instagram, TikToknya gamers gitu kan, dan aku lihat itu ternyata cewek-cewek Iya, yang main. Aduh gila, keren banget ya sekarang. Dan kadang saya insecure gitu ngeliat, wih cewek main jago nih, Iya. saya apaan main Iya. ini? Apa bahasa gamesnya noob katanya. Insecure Noob. lu. Insecure. Langsung insecure karena lihat cewek-ceweknya tuh pro player. Tapi ternyata ya Bang ya, karena seiring berkembangnya zaman, terus games itu juga berkembang, banyak konten-konten kreator yang jadiin games itu sebagai salah satu konten, dan mereka tuh jadi dapat duit juga dari situ kan. Kayak yang tadi Bang Rizal udah singgung, kayak platform media kayak live streaming, YouTube gitu kan itu banyak tuh gamers yang akhirnya ya cuman modal nge-live doang sampai main game, tapi yang nonton tuh banyak, yang nge-view banyak gitu kan. Seru sih dilihat, seru juga sih uangnya kan. Mungkin bisa nih, tapi nggak disarankan untuk pengangguran yang mau dapat duit cepat ya, karena itu tuh butuh Iya. latihan dan kesabaran. Games tuh pasti nggak jauh-jauh dari, bukan cuma games sih, pasti segala sesuatu di dunia ini tuh pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Nah kalau misalnya abang-abang berdua ini melihat sisi negatif dari games tuh apa sih? Kalau menurut Bang Yuzan dulu. Negatifnya pasti pertama buang waktu kalau terlalu lama gitu ya. Terus kayak buang uang juga, kalau kita main di warnet kan itu bisa berjam-jam kan. Iya, betul. Itu udah menghabiskan berapa uang gitu. Terus kalau game ini juga tidak diawasin gitu, misalnya ada anak-anak main game dan diawasin sama orang tua kan, takutnya banyak misalnya adegan kekerasan atau mungkin adegan yang 18 tahun ke atas. Nah itu mereka harus sambil dijelaskan juga supaya paham juga gitu. Itu efek negatifnya kayak banyak adegan-adegan yang tidak seharusnya dilihat sama anak-anak di bawah umur, tapi akhirnya terlihat kayak gitu. Malah bisa dijadi role model gitu ya buat mereka gitu kan. Kalau misalnya Bang Rizal sendiri, menurutnya sisi negatif dari game sendiri itu apa sih? Ya itu tadi yang adiktif ya. Benar. Buang waktu, buang uang, gitu kan, buang tenaga. Iya. Terus juga kan tadi juga disinggung tuh tentang adegan-adegan mungkin ya, scene dari game tersebut yang memang ya untuk orang dewasa lah, umur tertentu yang hanya bisa melihat. Dan itu pun apa ya, tetap harus dalam pengawasan orang tua sih gitu. Kayak GTA San Andreas, akuin dah kalau banyak Iya dong. dari darah-darahnya, Iya. tembak-tembaknya, terus juga ada adegan memang. Iya ada ya. Dulu saya pernah tuh main GTA kan. Saya tuh kan di GTA tuh kita tuh bisa membunuh orang dengan senjata-senjata kan. Iya. Saya itu tuh barbar juga gitu loh. Saya ada orang-orang yang ngumpul di jalan di GTA tuh kan, saya lemparin bom gitu. Iya benar. Bapak saya ngeliat, apa main game kayak gitu loh ya. Langsung saya jalankan misi. Gue ngeri juga. Jadi Itulah. teman-teman, games itu ternyata walaupun banyak walaupun ada sisi kesenangannya kayak hiburan dan hobi juga ngasilin duit, tapi tetap ada gitu ya sisi negatifnya Iya. kan. Dan itu sih kita harus berarti lebih pintar-pintar lagi kan untuk memilah-milah gitu, apalagi yang kalau misalnya kita nih, kalau misalnya seumuran kita di sini pasti udah pintar lah ya memilah-milah adegan-adegan yang memang harusnya nggak dicontoh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya anak-anak kecil di rumah, adik-adik kita itu tuh pasti mereka kayak melihat itu sebagai sesuatu yang asik gitu. Takutnya aja nanti ditirukan sama temen yang lain, kayak dulu tuh zamannya video game Smackdown. Iya. Iya benar. Itu sempat ada kasusnya nih Bang, anak kecil masih SD main tuh sama temennya bercanda-bercanda, tapi ternyata temennya Pas tuh gue. iya lewat temennya cuman gara-gara bercanda. Jadi mungkin seperti tadi ya, kata Bang Rizal juga, kata Bang Yuzar, mungkin untuk teman-teman di rumah yang punya adik atau punya saudara masih kecil, masih di bawah umur mungkin nih, bisa mungkinnya diawasi, ditemani games-games apa aja yang mereka mainkan kayak gitu, dan sampai itu malah menjadi hal yang membahayakan mereka. Tadi udah ngomongin sisi negatif, pasti ada sisi positifnya juga kan. Nah, Benar. sisi positifnya tuh apa sih menurut abang-abang? Dari jauh. Bang Rizal, Nah dari kita nyebrang ya dari negatif ke positif. Nyebrang. Artinya gini, pengawasan orang tua itu
berarti kita harus tahu dengan teknologi yang berkembang saat ini. Iya, Bahwa game-game itu nggak selalu kayak Super Mario yang game-game santai, bahkan yang rating 18 plus, 21 plus tuh ada gitu loh. Jadi orang tua tuh sisi positifnya orang tua tuh bisa belajar perkembangan teknologi zaman sekarang. Jangan cuma ngomong Facebook ya. Bang. Nah, Betul. Jangan semua grup WA aja. Kayaknya mamaku harus nonton deh. Mamaku kayaknya harus nonton deh biar nggak nonton Ikatan Cinta terus. waduh, ternyata. Dan gitu nanti di head comment. Maaf yang penonton IC. Terus sisi positif lainnya tuh misalnya game-game yang memang dibuat khusus untuk pendidikan gitu loh. Oh iya. Ada ya bang ya? Ada game khusus dibuat untuk pendidikan. Terus juga bisa kalau dari sisi melatih apa gitu kan, melatih ketangkasan bisa sebenarnya. Bisa. Dari sebenarnya. game. Karena banyak juga game yang bisa pakai gerakan gitu ya. Iya, pakai gerakan. Melatih cara berpikir juga bisa ya Bisa, dari ya. games gitu kayak game strategi tadi. Game-game strategi. Main catur juga bisa kan? Iya main catur terus sekarang ada catur online ya. Iya. Terus ngomongin catur jadi ingat Jadi ingat kemarin. kemarin. Kopi. Itu beda lagi ya teman-teman ya. Walaupun itu juga bagian dari game, tapi game konvensional mungkin ya karena bukan game mobile gitu. Kalau misalnya bang user nih melihat sisi positifnya tuh dari segi apa sih? Kalau aku yang tadi selain jadi hobi kan juga bisa jadi pekerjaan gitu. Iya. Kayak kapan lagi kamu melakukan sesuatu yang kamu senang tapi dibayar. Betul Tidak ada yang lebih sekali menyenangkan ya. dari itu kan. Dapat duit. Dapat Iya. duit. Apalagi gitu kan ya dapat duit dari sesuatu hal yang kita kerjakan. Iya benar. Nah, tadi sudah bahas sisi negatif, sisi positif. Terus tadi juga sudah bahas tentang gimana sih seharusnya pengawasan orang-orang yang lebih tua pada teman-teman yang masih di bawah umur yang suka main game gitu-gitu kan. Kita juga udah bahas perkembangan games sama apa aja nih yang bikin abang-abang ini kecanduan nih. Nggak terasa teman-teman kita udah sampai di segmen terakhir. Dimana segmen terakhir ini aku pengen nanya sama abang-abang apa sih harapannya untuk industri game ke depannya? Kan ini semakin berkembang nih Benar. zaman, kan nggak mungkin gamesnya kayak gitu doang. Apalagi tadi Bang Rizal sudah menyinggung bahwa games sekarang tuh ada e-sport ya namanya. Itu jadi potensi gitu lah buat anak-anak Indonesia gitu. Nah harapan abang-abang sekalian nih untuk games ke depannya, untuk industri games ke depannya. Dari siapa dulu nih? Bang Boleh Rizal, dari Bang Rizal. Kalau saya dari sport dulu ya. Sudah saya bilang tadi, tolong lah pemerintah diperhatikan karena potensi gamer Indonesia ini hebat sebenarnya. luar biasa. Sering menang loh, sering menang di luar negeri itu. Iya. Nah, terus untuk para developer game, buatlah game dengan plot yang bagus. Gitu aja sih. Karena gini, game zaman sekarang itu yang storyline, yang berplot lebih cepat tamat gitu loh. Cepat tamatnya. Kalau game-game zaman dulu PS2, wah itu seminggu belum tamat lagi saya. Iya, game zaman sekarang 2 hari selesai. Aduh, kayak gini aja ceritanya aku bilang. Terus lupa habis itu. Ya habis itu lupa aja. Cepat lupa. Gitu. Itu aja. Kalau dari Bang Rizal tadi untuk pemerintah sih, untuk semuanya sih untuk melihat potensi-potensi anak muda Indonesia gitu karena apalagi di bidang e-sport, tolong dikembangkan lah, diberikan wadah ya Bang, Iya, lebih tepatnya iya, diberikan wadah. dukungan juga. Dan untuk pengembang games itu kayaknya harus lebih inovatif lagi nih, jangan gitu-gitu aja gamesnya kan karena ya anak-anak zaman sekarran tuh pola pikirnya udah makin luas. Iya, jangan hanya berpaku dengan grafik yang bagus lah. Jangan cuma tampilannya aja gitu ya Tampilannya Bang aja. yang bagus tapi storyline-nya nggak Aduh, mendukung gitu. Kalau Bang User sendiri nih harapannya untuk industri games ke depannya? Sama sih kurang lebih sama kayak Rizal juga karena game itu kan sebenarnya karya. Semuanya ada musik di situ, ada story-nya, ada ceritanya, ada karakternya. Semuanya itu ada gitu, tapi bisa dimainin. Jadi ya seharusnya developernya buat game yang emang ya ini sebuah seni gitu, sebuah karya. Sama terkhususnya semoga sih industri game di Indonesia ini makin maju sih. Kayak developer Indonesia kan sekarang makin banyak gitu juga bikin game. Ya semoga makin rame. Kan seru kalau nanti kita main game gitu tapi bahasanya bahasa Indonesia. Iya, Iya. ada Gak perlu gamenya lagi tuh. bawa kamus-kamus. Ya, ada gamenya itu. Jadi ini ya kayak kayak cinta Indonesia gitu ya. Jadi tadi dari Bang Rizal sama Bang User tuh hampir sama aja nih Sobat Kompas TV tentang harapannya untuk pengembang games ke depannya. Mungkin biar lebih inovatif, lebih edukatif juga games-gamesnya dan juga diberikan wadah dan dukungan untuk mengembangkan games-gamesnya
gitu biar lebih jadi kreatif gitu kan. Nah, Sobat Kompas TV, mungkin itu saja obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bang Rizal sudah mau mampir, mau berbagi pengalaman juga. Terima kasih juga Bang Yuzar sudah mau berbagi pengalaman nih sama aku, khususnya nggak terlalu tahu main games jadi agak mengerti gitu tentang games itu. Oke, sebelum kita tutup kita pakai masker dulu kali ya.